Darwati. Saya mengajar sudah 25 tahun. Nama saya Wiwi Sri Rezeki. Saya mengajar sudah hampir 32 tahun. Ibu Andriatni sudah 36 tahun sampai saat ini. Sampai pensiun nanti 37 tahun. Nani Hidayati, sudah 26 tahun saya mengajar di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Dulu, guru itu menurut ibu saya nih, guru kalau perempuan itu lebih cocok menjadi seorang guru. Karena waktu untuk bekerjanya tidak sampai sore, hanya sampai siang. Setelah itu bisa untuk keluarga waktunya. Terinspirasi ibu saya nih jadi guru kok tak sabar banget ya. Panggilan jiwa. Di samping itu saya memang punya adik yang berkebutuhan. Jadi ketika saya tahu SGPLB itu untuk guru yang berkebutuhan khusus, maka saya terus mendaftar di situ. Dengan niat yang pertama cepat 2 tahun selesai. Yang kedua nanti kalau misalnya kok saya tidak bisa bekerja, ya saya akan ngopen adik saya. Enaknya jadi guru SLB itu bisa lebih bersyukur kepada Allah. Saya merasakan kok seneng banget ya. Ternyata mengajar di anak tunagrahita dengan keterbatasan itu, kasih sayang kita itu iso rasane ki tulus. Mengajar di sekolah luar biasa itu anaknya juga menurut saya tidak punya rasa dendam. Kalau guru marah itu anaknya tidak marah. Dia hanya akan tertawa saja. Jadi menurut saya marah untuk apa? Karena mereka tidak tahu. Jadi kita harus tahu bagaimana cara memberitahu anak itu tanpa dengan marah. Jadi guru itu sebenarnya kalau kita menjalannya dengan niat ibadah, itu kita akan bisa mengikuti dengan ikuti alurnya nih. Tapi kalau kita niatnya itu tidak seperti itu, ya kita jadi tidak enak. Apalagi kalau kita bertemu setiap hari dengan anak yang sama, mungkin kalau banyak masalah, itu kan jadi rasanya capek ya. Harus mau menghadapi banyak tantangan di dunia pendidikan itu. Dalam permasalahan hanya mau menerima tantangan itu dengan lebih kuat lagi, lebih gigih lagi untuk menghadapinya. Iya, saya tetap merekomendasikan kepada generasi penerus, terutama adik-adik anak-anak saya, walaupun anak saya nggak jadi guru ya, karena itu kebebasan anak saya untuk memilih ya, saya tetap menginginkan banyak generasi yang menjadi guru. Kalau nggak ada guru, siapa lagi yang akan mendidik anak bangsa kita? Pokoknya saya mendukung aja, mendukung mereka, mendukung. Jadi menurut saya ada kerjasama dari orang tua, pihak sekolah itu akan lebih maju nanti pendidikan. Untuk teman-teman rekan guru, tolong diberikan gajinya, terutama yang masih honorer ya. Kasihan sekali dengan gaji 300 itu sampai sekarang isone opo tuku bensin we kurang ya. Apalagi mereka yang sudah berkeluarga dengan gaji segitu tentunya tidak bisa hidup. Tentang kesejahteraan ya kita berharap semakin sejahtera. Meskipun nanti tidak sesuai dengan harapan kita tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat sebagai guru. Saya rencana nih kalau nanti pensiun ya, meskipun pensiun itu saya ingin tetap berkarya di bidang yang lain. Nanti kebetulan saya punya angan-angan mau nanti dari tanah saya yang ada di Kulon Progo akan saya jadikan apa ya nanti kesibukan saya lah nanti. Entah itu nanti saya mau bertanam atau apa, tapi saya mau tetap berkarya untuk di bidang yang lain. Saya akan tetap berkarya, tapi bukan sebagai guru, tapi sebagai pedagang. Sebagai orang tua, sebagai nenek, kita membuka diri untuk ikut membesarkan mereka sebisa-bisa kita. Memperbanyak ibadah. Beribadah, Pak.
fokus beribadah. Nanti pasti saya akan merasa kangen dengan apa ya, sedang guru anak-anak itu, ya toh? Karena dari guru, kan guru itu selalu bertemu setiap hari dengan anak-anaknya ya, dengan berbagai macam apa, lucuan dia, kenakalan dia, pasti nanti saya akan kangen. Itu yang pasti akan saya kangeni nanti setelah saya pensiun. Mengajar anak, ketika diajar kita berhadap begini, dia tuh meludah. Dan yang kena itu mesti wajah saya. Bayangkan lagi sedang mulang, sedang mengajar begitu, diludahi, waduh gitu. Ya saya tetap harus keluar dan saya bersihkan dulu ya, karena nggak mungkin saya membiarkan begitu atau dilap saja. Saya tetap keluar, cuci muka dulu, baru saya lanjutkan. Sampai saya waktu itu, bagaimana caranya dia tidak meludah. Tidak meludahi orang, mau saya, tidak meludahi orang. Akhirnya saya, kalau pas dia meludah, saya sentil saja di pipinya. Nggak sakit sih, cuma begini sentil gitu. Tidak, saya cuma gitu. Setiap dia seperti itu, saya cuma bilang seperti itu, sambil saya, sesekali saya mengajar itu tidak di depannya, tapi di sampingnya. Di sampingnya seperti itu, meskipun saya pikir ini ya nggak tepat lah, masa mengajar di sebelahnya. Sementara dia butuh penatap kita kan. Tapi tetap saya lakukan karena dalam rangka berusaha untuk anak ini tidak meludahi lagi. Dan ternyata alhamdulillah 1 tahun dia baru sembuh, tidak lagi meludahi. Di samping itu waktu itu saya ajarkan meludah. Jadi ketika dia meludahi saya ajak keluar, saya suruh meludah di luar di dekat tanaman-tanaman itu di tanah itu. Itu yang ketiga. Banyak sebenarnya. Saya selama mengajar di SMP, wah kenangannya banyak sekali, kenangannya terindah-indah. Yang kenangan yang tidak indah saya tidak akan saya ingat-ingat, Pak. Setelah Purnana di Oktober, agendanya apa? Memperbanyak ibadah. Beribadah, Pak. Fokus beribadah. Atau mungkin punya kolam di rumah? Kadang-kadang masyarakat itu memandang sebelah mata pada anak-anak yang dikatakan anak itu aneh lah. Yang sebetulnya anak kita kan bukan anak yang aneh. Tuh. Bu, kalau masih ingat, boleh di-spill gaji pertama berapa? Gaji saya waktu itu CPNS itu Rp60.000. Bu, masih ingat nggak bensin berapa waktu itu? Waktu itu bensin kan nggak pernah beli bensin. Karena saya nggak bisa naik. Saya nggak bisa naik motor. Nasi bungkus. Nasi satu porsi berapa? Ingat buat ngukur. Kalau beras saja ya, beras itu waktu itu masih Rp60 Pak ya. Yang tidak jadi enaknya jadi guru itu ya, saya tuh pernah diludahi, didorong meh dipotong urap, diketak